Balik lagi di Apalisi TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu bagi yang menonton channel ini gitu kan. Yes, musik hari ini kebetulan gua masih akan ngebahas tentang Linkin Park New Era gitu kan ya. Semoga lu juga nggak bosen gitu kan, mantengin channel ini yang masih ngebahas tentang Linkin Park New Era. Dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Silakan join dan lu nikmati channel-channel yang ngebahas berbagai macam aspek tentang musik dan keragaman tato. Udah gitu ya, ngebahas yang lain sebagainya gitu kan. Pokoknya stay tune terus, karena mungkin kedepannya gua masih akan ngebahas tentang Linkin Park karena memang seru banget gitu. Dan kali ini gua nggak akan ngebahas berita tentang yang aneh-aneh, tentang isu-isu Linkin Park segala macam, enggak. Tapi gua hari ini pengen ngebacain pendapat warganet plus 62 Desa Konoha kita ini ya kan, tentang pergantian vokalisnya Linkin Park. Bukan pergantian sih, vokalis yang menggantikan mendiang Chester Bennington. Yes, Emily Armstrong gitu kan. Gue pengen tahu pendapat warganet yang udah pada komen. Jadi hari ini gue akan ngebacain komen-komenannya warganet plus 62 yang ada di channel ini gitu kan. Gue akan rangkum itu dan stay tune terus. Siapa tahu komenan kalian masuk di video kali ini gitu kan. Yes, Linkin Park memang gue bilang banyak konflik dan intrik, terutama keluarganya Chester Bennington, dan gue udah bahas itu semua. Kalian bisa tonton di sini beberapa videonya, nggak beberapa sih, ada beberapa, banyak lah gue bilang video tentang Chester Bennington digantikan, dan banyak yang nggak suka. Bukan digantikan, lebih tepatnya Emily Armstrong menggantikan peran sosok mendiang Chester Bennington dan bikin jadi ricu gitu. Jadi antara keluarganya Chester itu kayak sekarang memusuhi Mike Shinoda ya, segala macamnya lah gitu. Dan gue bilang jadi meruncing, situasinya jadi memanas, dan ya gue juga nggak tahu kenapa permasalahannya jadi akan terus dan bergulir gitu kan. Dan setelah ini juga gue masih ada video tentang klarifikasinya Mike Shinoda dan Emily langsung ya. Gue lagi susun materinya dulu, jadi mungkin di episode selanjutnya gue akan bahas itu gitu kan. Dan masih seputar Linkin Park. Semoga lu semua yang nonton gak bosan gitu kan. Yes, oke, kita langsung aja bacain komentar-komentar tentang Emily Armstrong yang bergabung di Linkin Park dari warganet plus 62 kali ini gitu kan. Kita mulai dari komentar yang pertama, let's go. Jadi komentar yang pertama ada dari, ya namanya bisa lu baca sendiri, nanti gue tampilin gitu kan. Katanya Emily jadi wajah baru Linkin Park. Sejauh ini satu-satunya band pengganti vokal yang paling benar menurut gue. Suaranya menggambarkan PL dari Every Universe. Suara yang, nah bener ini, dia Linkin Park tanpa Chester Bennington. Wah, lu salah ketik apa gimana ya, intinya gitulah ya. Jadi intinya oke menurut dia gitu. Udah gitu komentar yang keduanya, ini bukan masalah menggantikan Chester ya, akan tetapi tetap saja telinga adalah juri yang paling jitu. Coba aja Emily rasa LP hilang, Linkin Park maksudnya ya. Makanya Rob meninggalkan band ini. Telinga saya lebih cocok dengan Ivo Rosario. Anaknya mempermasalahkan kenapa cewek yang jadi vokal itu. Oh iya ya, masalah Jamie Bennington gitu kan. Jadi
dia lebih cocok dengan Ivo Rosario. Kalau nggak salah itu adalah plagiatnya Chester Bennington ya. Dia punya band namanya Hybrid Theory kalau nggak salah gitu kan ya. Vokalisnya Hybrid Theory ya, Ivo Rosario. Jadi karakternya mirip banget dengan Chester Bennington. Lanjut. Emily gabung Linkin Park. Gue malah suka. Dulunya enggak sih. Emily keren banget menurutku. Setuju gue. Jadi karena gue adalah penggemar Linkin Park yang ya harus bisa move on lah dari kematiannya Chester. Walaupun memang Chester tidak akan tergantikan bro. Jadi menurut gue boleh juga komenannya. Lanjut. Bener kata Mike. Kalau Emily cocok di Linkin Park setelah diulang-ulang suaranya lebih keren dari Chester. Oke. Terus disautin tuh, ada yang nyaut. Dari power sama endurance aja kalah jauh sama Chester A katanya. Disautin lagi sama warganet. Katanya semoga Emily nggak selemah Chester. Oh oke. Karena Chester lemah karena mungkin mengakhiri hidupnya gitu kan. Jadi mungkin ya semoga Emily lebih kuat dari Chester B ya. Lanjut. Mencari orang yang mirip dari penampilan ataupun suara dengan mendingan teman baikmu. Oke. Itu sangat menyakitkan. Suaranya sama tapi itu bukan temanmu yang telah pergi. Ini mirip dengan Queen yang dalam pencariannya bertemu dengan Mark Martel. Suaranya Mark mirip banget dengan mendiang Freddie. Tapi Queen lebih memilih Adam Lambert. Bagi Linkin Park dan Queen, sosok Chester dan Freddie Mercury tidak tergantikan. Seperti yang dibilang Mike Shinoda di live stream, peran dari Chester sekarang diambil alih oleh fans, bukan Emily. Setuju gue. Gila nih, mantep banget komenannya. Dewasa sekali ya. Lanjut. Entah kenapa, gue lebih suka dengerin Linkin Park yang bawain emang Chester. Kayak lirik, semua liriknya jadi ngerasain perasaannya dia. Itu sih pendapat gue doang. Oh ya, karena memang jadi kayak relate sama kehidupannya Chester, lirik-liriknya Linkin Park itu ya. Lanjut. Siapapun vokalisnya, LP tetap harus berkarya. Dengerin, nikmatin, gak usah ribet. Mantap. Lanjut. Saya memang mengharapkan Linkin Park punya vokalis wanita dari dulu, ala-ala Archie Enemy. Wih, mantap bro. Keren nih, komentarnya keren. Lanjut. Berat jir buat seorang wanita gantiin Chester yang emang teknik vokalnya nggak kaleng-kaleng, apalagi lagunya menguras tenaga juga. Walaupun Emily nggak sebaik Chester, sebagai wanita dia punya daya tarik tersendiri dalam vokalnya. LP udah lama tertidur, sayang banget Chester harus pergi. Sekarang waktunya keluar dari goa. Anjir, keren. Mantep nih komenannya. Lanjut, Emily suaranya keren. Lagunya juga enak, New Linkin Park, kata dia. Saat nyanyi lagu lama emang otak kita otomatis bandingin sama Chester. Emang beda, Chester is legend. Gue setuju sih, Chester emang tidak akan tergantikan. Tapi ya nggak ada Chester pun Linkin Park harus tetap berjalan bro. Mantap, lanjut. Lagu lama dibuat untuk vokal Chester. Vokalis baru silakan nyanyi lagu baru. Jika dipaksa vokalis baru nyanyi lagu lama, mistun. Betul. Scream nggak bisa, suara lembut. Kurang From Zero dah pas. Oke, disautin nih lagi ya sama warga netizen. Emily lebih ke growl daripada scream. Perpindahan ke suara halus juga nggak bisa. Serak dari awal sampai akhir lagu. Yaitu teknikal aja sih bro. Jadi karena memang lagu-lagu lama Linkin Park diciptakan tidak buat karakternya Emily. Jadi harus dimaklumin aja. Jadi kalau lo memaksakan diplagiatkan harus sama ya, itu karakternya gue bilang nggak ada pembaruan sama sekali. Ibaratnya ya udah lu cuman nyari vokalis yang sama aja, udah kan banyak tuh plagiatnya di luar sana ya. Contohnya si Ivo gitu ya, udah comot aja Ivo buat jadi vokalisnya Linkin Park, tapi nggak ada bedanya dan orang merasa tertipu ya. Lu bukan Chester tapi suara lu mirip Chester gitu kan. Agak aneh sih malah menurut gue sih. Jadi kalau ini pendapat gue ya udah karakternya aja ya udahlah. Ya ini pendapat Anda gitu ya. Bagus juga sih. Lanjut, gue jamin Linkin Park nggak bakalan lama lagi langsung nyungsep ke God dengan Emily Armstrong sebagai vokalis baru. Buat Emily Armstrong. Masa perempuan jadi vokalis Linkin Park? Cocoknya perempuan bawain lagu dangdut. Jam! Kenapa gitu? Pendapat lu tuh semua wanita harus bawain lagu dangdut? Nggak juga bro. Lu lihat Tantri Kota kan, bisa vokalis
cewek bawain lagu rock tuh bisa gitu. Tapi bagus ya pendapatnya orang ini. Gak apa-apa, makanya diangkat ke sini jadi supaya kalian semua bisa tahu dan bisa menyimak gitu kan. Kan kalau hanya baca-baca kadang-kadang males ya bacain komentar satu persatu. Jadi gue angkat aja video jadi bisa langsung tahu gitu komentar-komentar warganet tentang Emily. Gitu katanya Emily itu dan wanita lebih cocokin bawain lagu dangdut ya. Oke, lanjut. Emily dia kurang cocok, banyak suara yang dipaksakan alias ngeden. Long Breather, Scream, Chester nggak bisa digantikan. By the way, Derek Webley, vokalis Sum 41 cukup bagus untuk menghidupkan warna Linkin Park kembali dari kolaborasi mereka. Kedua band favoritku sejak SMP alias 10 tahun lalu. Oke, boleh dikomentarin lagi tapi sama warganet. Tapi Mike Shinoda nggak pilih Deris 41. Derek bang, bukan Deris. Lanjut, aduh Cil, dikomentarin lagi nih, aduh Cil, Emily di Linkin Park bukan karena bisa bawakan semua lagu LP, melainkan dia punya suara khas dan warna baru di era Linkin Park sekarang. Mantap. Emily bisa jadi penyanyi suara scream juga karena belajar banyak dari band Linkin Park. Jadi Emily sekarang di Linkin Park bukan jadi pengganti Chester, melainkan melanjutkan perjuangan band Linkin Park di era yang baru dan pastinya akan berbeda. Namun seiring berjalannya waktu, fans Linkin Park akan terbiasa dengan lagu baru Linkin Park yang dibawakan Emily. Mantap, gila, setuju banget gue. Lanjut. Menurut gue lebih baik cari vokalis cowok karena vokalis cewek nggak cocok buat Linkin Park. Oke bang, lanjut. Emily tidak menggantikan Chester tapi dia jadi dirinya sendiri. Gue setuju. Mantep nih yang ini nih. Ini paham. Oke. Emily nggak punya jiwa dan semangat berapi-api. Dan raungannya kurang gelegar. Kecewa sih. Bagusan Bobby Amaru yang direkrut. Oke bang. Lanjut. Dikomentarin nih. Kan perjalanannya baru dimulai mas bro. Katanya. Siapa tahu kedepannya bagus. Ngefans sama Chester aja deh gue. Suka sama lagu One Step Closer. Bener bang. Mantep bang. One Step Closer di album Hybrid Theory memang gue bilang terbaik ya. Album Hybrid Theory itu gue bilang paling mantap. Lanjut. Emily Armstrong menyanyikan 27 lagu dalam waktu 2 jam di konser terbaru Linkin Park dan itu tidak mudah katanya. Disaut lagi sama warganet ya. Yah. Dan penampilannya jelek banget. Emotnya ketawa. Lanjut lagi, disautin lagi. Yang nyanyi lebih bagus dari Emily banyak. Yang lebih baik banyak. Yang lebih mirip Chester banyak. Tapi yang mampu nyanyiin lagu Linkin Park selama 2 jam itu nggak banyak. Dan Emily amazing. Wush. Gila, setuju gue. Gila sih. 2 jam full. Lu perform, lu bawain lagunya Linkin Park. Gila sih, apalagi seorang cewek. Dan itu lu nyanyiin bukan karakter dari vokal lu. Bukan karakter dari lagu yang dibikin. Bukan buat vokal lu. Dan lu bisa amazing. Walaupun ya mungkin suaranya gak ngeden ya. Karena Chester Bennington vokalnya itu full power banget. Dan lu bawain lagu-lagunya Linkin Park tuh menurut gue cukup gila sih. Dan dia mampu bawain itu cuy. Gila sih. Lanjut. Aneh nggak sih dulu vokalisnya laki-laki, sekarang penggantinya malah perempuan. Suaranya kan beda. Ya iyalah. Atau suaranya gimana mungkin sama. Karena cewek ke cowok. Tune-nya udah pasti beda bro. Lanjut. Saya fans, ya bukan fans, saya fans setia Linkin Park. Ya saya akui tak akan ada yang menggantikan Chester Bennington di Linkin Park, tetapi melekat di hati fans dan tetap hidup nuansa Chester Bennington di atmosfer band kesayangan saya ini. Tapi Linkin Park butuh regenerasi. Ya vokalis baru ini memberi lebih berwarna. LP gaya musiknya tetap keren, lagu barunya sangat bagus, enak, sukses. Oke bang, mantep bang. Lanjut, Chester Bennington cuma karyawannya Mike Shinoda. Chester Bennington ngancurin Linkin Park, Emily ngebangunnya lagi. Chester Bennington nggak keganti, tapi Emily melengkapi yang hilang. Linkin Park harus tetap berjalan, mantep. Lanjut, saya sih yes. Dan menurutku Emily Marcia Armstrong, wih lengkap namanya, juga senyawa dengan Linkin Park. Yang perlu digarisbawahi, Emily Marcia Armstrong bukanlah mendiang Chester Bennington. Dan saya rasa tepat jika vokalisnya yang sekarang, perempuan. Karena kalau vokalisnya penggantinya Chester laki-laki pasti akan beda secara kontras, betul. Bayang-bayangan Chester akan melekat kuat pada fans. Dan vokalis baru jika laki-laki pasti nggak akan pernah bisa memenuhi kehausan para fans. Jadi akan terasa bukan Linkin Park. Terus pasti akan beda. Jadi vokalis pengganti perempuan secara fakta jelas beda karena perempuan, namun tetap Linkin Park. Menurut
hemat saya sih gitu. Hemat saya sih gitu. Oh, oke. Bener juga sih, jadi kadang-kadang ya pasti kalau vokalisnya cowok dibanding-bandingin dia bukan kayak Chester. Suaranya kurang ya cewek jadi banding-bandingin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu pendapat opsi kalian. Lanjut. Nanti lama-lama juga para fans Linkin Park akan menerima dan tergila-gila juga sama Emily. Contohnya Dewa 19. Awal ganti ke Once juga kontroversi. Terus di era sekarang Dewa dengan vokalisnya baru tetap eksis. Dan orang-orang tetap suka. Biasalah, merasa shock aja. Terus ngebanding-bandingin, nanti di album baru pasti karakter Emily muncul dengan sendirinya. Dan orang-orang pasti bakal suka dan menerima ya dengan munculnya Linkin Park, formasi baru bagikan hujan di musim kemarau yang menyebarkan dunia musik sekarang. Widih, mantep bener loh bang. Lanjut. Chester bukan Linkin Park. Linkin Park adalah keseluruhan tim dan Chester hanyalah sebagian besar darinya. Chester menidurkannya, Emily membangkitkannya. Panjang umur Emily, tidur tenang Chester. Mantap bang. Lanjut. Saya fans Linkin Park sejak tahun 2000. Emily datang bukan menggantikan Chester, tapi dia menghormati Chester dan menghidupkan Linkin Park kembali. Chester adalah Linkin Park selamanya. Mantap. Lanjut. Chester nggak bisa diganti. Makanya vokalis Emily sudah benar-benar cocok daripada suara vokalis lainnya suaranya dimirip-miripin suara Chester. Itu malah terkesan ingin mengganti Chester, menyala Emily. Wah, mantep bang. Lanjut. Oke, ini komentar terakhir ya dari warganet plus 62. Mike itu sangat jenius karena dia sangat menghormati Chester, tidak merekrut vokalis cowok melainkan cewek. Welcome Emily dan Colin, gue enjoy. Oke, kelar. Mantap ya komentar-komentar dari warganet plus 62 tentang sosok Emily Armstrong menggantikan posisi mendiang Chester B di Linkin Park sekarang ini gitu kan. Jadi gue bilang sih ya mungkin komenannya gitu-gitu aja. Jadi gue cuman pengen ngasih info bahwa plus minus ya. Ada pro dan kontra lah ibaratnya gitu. Jadi ya nggak semua orang harus sepaham. Tapi gue suka sih karena respect kalian terhadap Linkin Park begitu besar. Gue juga nggak nyangka ya. Gue pikir fans Linkin Park nggak begitu sebesar ini gitu. Ternyata memang mantap juga dan vokalisnya yang baru juga gue bilang oke juga. Dan para fansnya juga masih solid ya untuk di Indonesia ini ya. Semoga Linkin Park bisa datang di Indonesia juga gitu kan. Dan yes, mungkin infonya sampai segini aja. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip. Thanks banget gitu kan. Yang masih dukung channel ini, gue thanks banget. Dan yang belum, kalian bisa dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Bagi info penting channel ini ke teman-teman kalian gitu kan. Mungkin gitu aja. Gue Leo pamit. Pokoknya see you next video. Bye bye.